teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah IoT Internet of Things jurusan Magister Teknik Informatika BINUS Graduate Program. Kelompok kami dianggotai oleh Muha Aludito Wiratama Abisya Putra dan Adi Weli Koba. Untuk topik yang akan kita bawakan kali ini yaitu Smart Flood Barrier System atau disebut palang otomatis. Jadi untuk mencegah terjadinya banjir atau genangan yang masuk ke dalam lingkungan rumah kita. Untuk latar belakang masalah proyek ini, yang pertama, banjir di area depan rumah dapat terjadi secara tiba-tiba. Air yang masuk ke rumah sering terlambat ditangani secara manual. Penutupan penghalang secara manual kurang cepat dan kurang nyaman, dan juga dibutuhkan sistem otomatis untuk mendeteksi air, memberi peringatan, dan menutup palang secara real time. Dapat kita lihat di gambar sebelah kanan ini, ketinggian airnya meningkat, peringatannya telat, jadi airnya bisa masuk ke dalam rumah. Untuk proyek objektifnya ini yaitu pertama, tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan otomatis terhadap banjir dengan memanfaatkan teknologi IoT. Ada 6 poin. Pertama, mendeteksi level air, mengaktifkan palang secara otomatis, memberi alarm, mengirimkan data ke dashboard, dan juga mengirimkan alert. Dan terakhir, meningkatkan keamanan. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara otomatis, real time, dan terintegrasi sehingga dapat memberikan perlindungan yang cepat, akurat, dan handal. Untuk sistem yang kita gunakan sendiri ada beberapa alat. Pertama, ada sensor. Kita menggunakan 3 sensor. Yang pertama ada water level sensor, kedua ada infrared sensor, ketiga ada peer motion sensor. Apa sih water level sensor itu? Jadi water level sensor ini adalah bagian yang paling penting di dalam sistem ini, karena bagian inilah yang mendeteksi apabila adanya terjadi genangan ataupun terjadi banjir. Kemudian ada sensor pendukung. Kita menggunakan infrared sensor untuk mendeteksi apabila adanya objek. Karena konteksnya palang ini berada di lantai yang nantinya otomatis kebuka ke atas, ditakutkan terjadi kejadian fatal di mana ada objek di atasnya, atau mungkin ada manusia atau kita di atasnya yang berakibat ke kecelakaan dan melukai diri kita. Ketiga, kita ada menggunakan motion sensor juga sebagai backup. Karena kita tahu infrared sensor ini adalah alat, bisa terjadi miss, bisa terjadi error. Karena keterkaitan dengan keselamatan, maka kita perlu backup. Kita menggunakan peer motion sensor ini untuk mendeteksi apabila ada gerakan manusia atau tidak. Kemudian ada ESP32 sebagai microcontroller kita yang memproses data sensor, menentukan status sistem, mengontrol aktuator, mengirim data ke dashboard, dan juga mengirimkan alert. Kita juga ada 2 aktuator. Yang pertama, kita punya servo motor, ada 2. Pertama, ada yang posisinya ada di palang sebelah kiri dan juga palang sebelah kanan, yang tugasnya nanti mengangkat palang tersebut. Kita juga ada buzzer yang berfungsi sebagai alarm. Ya, keempat, kita punya ThingsBoard sebagai dashboarding yang berfungsi untuk menerima dan menampilkan data yang pastinya secara real time dan juga bisa dimonitor dari jarak jauh. Yang terakhir, kita ada N8N webhook yang berfungsi untuk alat yang berfungsi sebagai pengirim notifikasi. Dan uniknya kita di webhook ini kita menggunakan AI untuk templating agar supaya ada insight yang diberikan, nggak cuma angka water level, nggak cuma angka status dan lain-lain. Ini benar-benar mengirimkan insight, teks yang informatif yang dapat dengan mudah diterima layaknya seperti manusia yang melakukan pengiriman pesan. Teman-teman, alur kerja sistemnya. Pertama, ketika air itu naik, sensornya membaca, wah ternyata ada air nih, ada genangan nih. Kemudian ESP32-nya memproses, apabila memang diperlukan, mengirimkan perintah aksi ke aktuator. Di samping itu juga mengirimkan data ke dashboard, dan kita juga ada 3 status, ada safe, warning, dan danger. Jika statusnya antara warning dan danger, maka kita mengirimkan alert agar supaya usernya mendapatkan notifikasi. Tadi kan secara teori ya. Selanjutnya bagaimana sih implementasinya? Nah, mari kita cek ya videonya ya. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit. Yang merah ini adalah water level sensor. Ada HP yang standby di sini untuk melihat notifikasi dari Telegram. Kemudian ada kontainer merah ini. Kenapa kita tidak langsung menaruhkan air di dalam kontainer? Karena untuk kepentingan simulasi, pastinya kita perlu menaruh air, kemudian menaikkan kembali airnya, menaruh lagi, menaikkan kembali airnya. Agar lebih mudah, kita menggunakan media gelas ini.
yang nantinya water level sensor akan kita celupkan ke dalamnya yang berisi air. Oke, kita mulai ya. Sorry. Nah, kita coba celupkan air di dalamnya. Maka buzzer langsung berbunyi. Nah, dalam sepersekian detik palangnya langsung tertutup. Dan dalam waktu beberapa saat akan mengirimkan notifikasi kepada user. Nah, dapat kita lihat ya, notifikasinya ini cukup panjang ya. Kita coba lagi, cabut water level sensornya, posisi palang kembali ke posisi normal. Lalu bagaimana jika ada orang di atasnya? Nah, kita coba ya, kita tutup sensor infrarednya, kita taruh water levelnya. Oke, dia tidak langsung menutup kan? Nanti setelah usernya bergerak atau pindah, barulah dalam sepersekian detik palangnya akan kembali menutup. Nah, kenapa ada waktu sepersekian detik selalu itu ada? Karena di proses itulah kita ISP32-nya memproses dan meyakini bahwa benar-benar itu adalah genangan. Jangan sampai itu hanya percikan air atau sesuatu hal yang tidak seharusnya kita mengaksikan aktuatornya. Oke, kita coba lagi dan berfungsi dengan baik ya. Oke, teman-teman. Tadi kan dari sisi simulasi ya. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana sih dari sisi real time dashboardnya dan proses di back end-nya. Nah, kita coba lihat ya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan nih, di sebelah kiri ini adalah dashboardnya. Kita menggunakan Thingsboard. Di dalamnya ada water level, secara real time kita dapat memonitor. Juga ada status, bagaimana status palangnya, bagaimana apakah ada pergerakan dan juga apakah ada objek. Kita juga dapat melihat history, apabila mungkin di masa lalu ada lonjakan yang cukup signifikan dari sisi water level, atau adakah penurunan secara signifikan, atau memang selama ini hanya berjalan normal saja. Kemudian ada histori penutupan palangnya dan juga histori dari statusnya, apakah dia lebih lama di warning terus ke danger, atau memang dia sebentar saja di warning terus langsung ke danger, untuk kita analisa. Kemudian di sebelah kanan ini ada N8N. Inilah yang berfungsi untuk mengirimkan notifikasi ke Telegram. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi si SP32 ini atau microcontroller kita mengirimkan data ke webhook, lalu diterima oleh N8N. Selanjutnya kita kirimkan ke AI untuk dilakukan generate template. Jadi kita kasih mereka angka-angka data-datanya, dia melakukan generate template-nya agar benar-benar seperti manusia. Nanti kalau dan juga menyampaikan insight dan juga menyampaikan informasi yang bisa lebih berguna buat usernya, nggak cuma angka saja. Kemudian kita cleansing template-nya, karena memang AI-nya masih mengeluarkan proses berpikir dia sebagai output. Jadi kita clean dulu, lalu kita kirimkan ke Telegram. Nah, kita simulasi ya. Dari yang water levelnya 0, nanti begitu dia mendeteksi adanya genangan yang di level tertentu, dia langsung mengirimkan webhook. Dapat kita lihat ya di sebelah kanan ini, webhook diterima oleh N8N, langsung dijalankan prosesnya. Kurang lebih biasanya memakan 10-15 detik untuk memproses. Karena di sini ada fungsi dari AI ya, untuk men-generate teksnya dulu. Nah, ini sudah selesai, maka pesannya sudah diterima oleh usernya. Oke, selanjutnya sebagai kesimpulan ya. Jadi Smart Fall Barrier System ini merupakan solusi otomatis yang berbasis IoT yang membantu melindungi rumah dan lingkungan dari risiko banjir dengan respon yang sangat cepat. Jadi informasi juga real time dan juga notifikasi otomatis. Dan pastinya siap dikembangkan. Jadi dengan integrasi sensor, ISP32, aktuator, Thingsboard, dan N8N, sistem ini memberikan perlindungan cerdas, real time, dan pastinya andal untuk meminimalkan risiko banjir dan kerugian bagi penghuni. Oke, baik teman-teman, cukup sampai di sini saja. Saya harap ini bisa berguna untuk teman-teman dan juga bisa bermanfaat. Saya ucapkan sampai jumpa dan